Selamat datang di SDB ART AI. Lo pernah mikir nggak, gimana ceritanya tuyul bisa ada? Makhluk kecil, botak, matanya sayu, badannya kotor kayak abu gosong, suka nyuri duit, terus kabur. Orang bilang tuyul itu dari dunia gaib, tapi sebenarnya dia lahir dari dunia kita juga, dari manusia juga, dari dosa. Dan ini kisahnya. Konon terjadi di tahun 1950-an. Namanya Suiryo. Cowok biasa aja, kerja buruh serabutan, gaji mepet, hidup pas-pasan. Istrinya Sulasmi, cewek manis yang kerja serabutan juga, dari jaga warung sampai nyuci baju tetangga. Awalnya mereka nikah karena cinta. Tapi ya, lo tau lah, cinta doang gak cukup buat hidup. Sebulan pertama sih manis, 2 bulan mulai cekcok, 3 bulan mulai ngungkit-ngungkit beras. Dan ditambah lagi, di bulan keempat pernikahan, Lasmi dinyatakan hamil. Gua gak via punya anak, bentak Wiryo suatu malam. Lo tahu sendiri ekonomi kita kayak tai gini. Mau makan dari mana? Lasmi cuman diem, hatinya ngilu. Tapi dia juga takut. Dan dia nyerah. Demi keluarga, dia setuju buat ngugurin janinnya atau aborsi. Hari itu hujan deras. Nggak ke klinik, nggak ke bidan. Mereka ke dukun. Namanya Mbah Sarminah, tukang aborsi di ujung kampung sebelah. Tempat kumuh, gelap, bau amis. Tapi Lasmi tetap masuk. Dan disitulah semuanya mulai aneh. Waktu proses aborsi selesai, si dukun diam lama. Matanya kosong menatap Lasmi lekat-lekat. Anak ini gak mau pergi. Dia marah. Lasmi nahan nangis, Wiryo narik istrinya keluar. Mereka pulang, tapi mereka gak sadar mereka bawa pulang sesuatu dari situ. Bukan cuma rasa bersalah, tapi juga dendam. Seminggu setelah aborsi, mereka nggak bisa tidur. Ada suara tangisan bayi tiap tengah malam. Kadang suara lari-lari kecil kayak kaki mungil jalan di lantai kayu. Piring pecah sendiri, dapur serasa kayak kapal pecah. Dan makin lama, sosoknya mulai kelihatan. Anak kecil, pucet, telanjang, badannya dingin kayak es, kepalanya botak, matanya gede hitam semua, dan senyumnya kosong. Lasmi histeris tiap malam. Wiryo makin stres. Mereka ke ustadz, ke orang pinter, tapi gak ada yang bisa bantu. Ternyata janin itu gak benar-benar mati. Rohnya masih ada. Dan karena dia ditolak, karena dia dibuang, dia jadi makhluk setengah jadi. Dia cuma pengen satu hal, diakui sebagai anak. Setiap malam, dia berdiri depan kasur mereka, bilang pelan-pelan sambil menangis. Ibu, ayah, gendong aku. Lasmi mulai gila. Dia teriak-teriak, ih maafin ibu, maafin ibu. Wiryo mukulin dinding sambil teriak, gak ada anak, gue gak mau anak. Dan malam itu, tuyulnya balas dendam. Jam 2 pagi, warga dengar teriakan dari rumah Lasmi dan Wiryo. Pas didobrak, Lasmi udah mati dengan mata melotot, mulutnya terkoyak. Wiryo gimana? Ketemu di kamar mandi, tenggelam di bak air, kepala pecah. Tapi yang paling serem, warga yang hadir di situ melihat sosok anak kecil seperti bayi berwarna abu-abu keunguan sedang menangis kencang. Tangisannya sangat terdengar mengerikan. Dan di tangannya
memegang selembar uang kertas dan perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Dan dari situlah semua berawal. Tuyul bukan sekedar makhluk gaib. Dia anak yang ditolak, yang nyari keluarga baru di antara manusia, yang rela nyuri buat nyenengin majikannya biar nggak dibuang lagi. Lo pikir tuyul nyuri buat seneng-seneng? Enggak bro, dia trauma. Dan setiap malam, dia masih nyari orang yang butuh uang, tapi tega ngebuang anaknya sendiri. Jadi, kalau suatu hari lo tiba-tiba nemu duit banyak di rumah, lo pikir itu rezeki. Hati-hati, mungkin itu tuyul. Dan lo baru aja jadi orang tuanya. Karena sekali lo diakui sebagai majikan, tuyul nggak bakal pernah ninggalin lo. Dia bakal jagain lo tiap malam sampai lo mati. SDB ARTEI undur diri. Jangan lupa subscribe dan like ya jika kalian suka dengan kisah ini.